Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Sejak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang memberikan peluang untuk mendirikan partai politik, aroma persaingan antara partai politik pun semakin terasa. Terlebih lagi, dalam maklumat tersebut disebutkan pula bahwa pemerintah akan melaksanakan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Partai-partai yang sebelumnya telah dibentuk jauh sebelum kemerdekaan semakin memantapkan posisi dan menggalang kekuatan. Demikian pula dengan organisasi yang berkeinginan untuk menjadi partai politik atau ikut dalam pemilu, melakukan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput. Persaingan ini bukan hanya dalam hal memperebutkan pengaruh dalam kekuasaan, namun terlebih pada terjadinya pertarungan ideologi antara partai. Pertarungan ideologi ini bahkan terjadi sebelum Indonesia merdeka antara nasionalis, agama, dan komunis. Akibat persaingan ini, bahkan kepemimpinan Soekarno yang baru seumur jagung memimpin Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial tiba-tiba diubah menjadi sistem parlementer, di mana Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama pada tanggal 14 November 1945. Kabinet ini kemudian dikenal dengan nama Kabinet Syahrir. Pembentukan Kabinet Parlementer pada tanggal 14 November 1945 ini adalah hasil dari konvensi administrasi, mengingat konsep Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan partai-partai politik yang semakin menguat setelah menggantikan peran Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP melakukan manuver dengan membentuk kabinet parlementer dengan Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun posisi Presiden sebagai kepala negara. Pertarungan memperebutkan kekuasaan antara partai-partai ini terus terjadi, dan kabinet parlementer pun jatuh bangun dalam usia yang sangat singkat. Ada yang menganggap bahwa perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer ini merupakan sebuah siasat untuk mendapatkan simpati dan dukungan luar negeri serta mempermudah jalannya perundingan dengan Belanda. Sebab Soekarno dan Hatta dianggap simbol pemimpin fasisme yang pernah bekerja sama dengan Jepang. Karena itu, perlu ada perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer untuk meraih dukungan atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kenyataannya, kasak-kusuk perebutan kekuasaan di pemerintahan tak bisa dielakkan dan justru menjadi salah satu penyebab tidak fokusnya masing-masing kabinet untuk melakukan pembangunan yang masif di awal-awal kemerdekaan. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan sebanyak 16 kabinet telah terbentuk dalam masa tersebut. Dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 merupakan era baru dalam kepemimpinan Soekarno dengan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya ke sistem presidensial ini, Soekarno dapat dikatakan kembali memegang penuh kekuasaan memimpin bangsa Indonesia. Dengan konsep demokrasi terpimpin ini, semua kekuasaan berada di tangan presiden.
Bahkan Soekarno kemudian didapuk menjadi presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 Romawi _MPRS _1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Peristiwa ini ternyata lambat laun justru menggerogoti kepemimpinan Soekarno, belum lagi dengan kondisi ekonomi yang masih belum bisa teratasi dan munculnya ketidakpuasan dari berbagai daerah atas ketimpangan pembangunan sejak pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda setelah Konferensi Meja Bundar. Perlawanan seperti PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DITII khususnya yang terjadi di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Musakar merupakan beberapa bukti ketidakpuasan yang terjadi di antara beberapa golongan atas kondisi pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Bahkan pemberontakan Kahar Musakar ini merupakan pemberontakan terlama dan memakan banyak korban di masa pemerintahan Soekarno. Di masa demokrasi terpimpin inilah Soekarno melakukan eksperimen politik dengan mengeluarkan jargon Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini sebenarnya sudah dicetuskan Soekarno jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1926, Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme dalam Suluh Indonesia Muda, sebuah publikasi terbitan Klub Studi Umum, klub yang didirikan Soekarno dan rekan-rekannya di Bandung. Dalam tulisan tersebut, Soekarno menyebutkan, nasionalisme, Islam, dan Marxisme inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu, rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Dalam artikel tersebut, Soekarno mengungkapkan pentingnya sebuah persatuan nasional antara kaum nasionalis, Islamis, dan Marxis dengan melakukan perlawanan tanpa kompromi, non-kooperatif terhadap Belanda. Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, memang sudah dikenal 3 aliran politik yang mewarnai berbagai organisasi pergerakan ketika itu. Sebagai contoh, Indische Party dan Sarekat Hindia yang bersifat nasionalis, Sarekat Islam yang berideologi Islam, dan ISDV atau PKI yang berideologi Marxisme. Pada masa sebelum kemerdekaan, dengan konsep ini, Soekarno bermaksud menyatukan kekuatan politik nasionalis, agama, dan komunis untuk ikut bersama melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan di masa demokrasi terpimpin, Soekarno bermaksud menyatukan kekuatan yang hampir seimbang berdasarkan hasil pemilu 1955 untuk melakukan pembangunan bersama-sama. Setelah pemilu 1955, konsep ini kembali diusulkan Soekarno dalam pelantikan anggota konstituante pada tanggal 10 November 1956. Namun ternyata niat ini menjadi bom waktu bagi Soekarno. Konsep ini mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari organisasi-organisasi dan partai-partai yang berbasis agama. Posisi Soekarno dengan konsep Nasakomnya terus digerogoti secara perlahan. Banyak yang melihat konsep ini bisa membuat Partai Komunis Indonesia semakin diuntungkan. Bahkan diprediksi PKI akan memenangkan pemilu selanjutnya setelah pemilu yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1959 berhasil ditunda. Uji coba demokrasi ala Soekarno ini ternyata tidak dapat berjalan mulus dan tidak mampu bertahan lama. Bahkan dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September menjadi pertanda yang sangat jelas gagalnya konsep Nasakom
dan demokrasi ala Soekarno ini. Niat untuk menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis sebagai kekuatan besar dalam membangun bangsa Indonesia ini ternyata berakhir dengan tumbangnya Soekarno dengan dicabutnya mandat Soekarno sebagai presiden melalui TAP MPRS nomor 33 Romawi tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967. Demikianlah perwujudan sistem demokrasi terpimpin dan konsep Nasakom yang akhirnya menumbangkan Soekarno dari puncak kepemimpinan Republik Indonesia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.